Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuturi Handayani Rutasau dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik antara Taiwan dan Cina. 1949, perpisahan. Awal mula hubungan Cina-Taiwan memanas adalah ketika pasukan komunis pimpinan Mao Zedong mengambil alih kekuasaan di Beijing pada Oktober 1949. Setelah mengalahkan nasionalis Kuomintang atau KMT yang dikomandoi Chiang Kai-shek dalam Perang Saudara. KMT melarikan diri ke Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan mereka sendiri di Taipei pada Desember 1949 dan memutuskan kontak dengan Cina daratan tahun 1950. Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat yang berperang dengan komunis Cina di Korea. AS mengerahkan armada di selatan Taiwan untuk melindungi sekutunya tersebut dari kemungkinan serangan Cina daratan. Yang kedua, 1971, Beijing mendapat persetujuan PBB. Pada Oktober 1971, Beijing mengambil alih kursi Cina di PBB yang sebelumnya dipegang oleh Taipei. Tahun 1979, Amerika Serikat menjalani hubungan diplomatik dengan Cina, tetapi juga berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. Amerika Serikat mendukung kebijakan satu Cina dengan Beijing sebagai pemerintah yang sah, tetapi menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taipei. 1987 sampai dengan 2016, rekonsiliasi yang rapuh. Pada akhir 1987, penduduk Taiwan untuk kali pertama diizinkan mengunjungi Cina, sehingga keluarga-keluarga bisa bersatu kembali dan meningkatkan perdagangan. Tahun 1991, Taiwan mencabut aturan darurat, secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan Cina. Pembicaraan langsung pertama antara kedua pihak diadakan di Singapura 2 tahun kemudian. Namun, pada 1995, Beijing menunda pembicaraan sebagai protes atas kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat tahun 1996. Cina menguji coba rudal ke Taiwan untuk menakut-nakuti pemilihan dalam pemilihan presiden demokratis pertama di pulau itu. Dalam pemilu 2000, KMT kehilangan kekuasaan di Taiwan untuk kali pertama, dan selama 5 tahun berikutnya hubungan perdagangan antara kedua pihak meningkat, pertama melalui laut dan kemudian melalui udara. Maret 2005, Beijing mengadopsi undang-undang yang mengilegalkan pemisahan diri oleh Taiwan dengan resiko tindakan militer jika terjadi pelanggaran. Pada April 2005, ada pertemuan pertama para pemimpin KMT dan Partai Komunis Cina sejak 1949. Tahun 2008, Taiwan dan Cina melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi setelah Ma Ying-jeou dari KMT terpilih sebagai presiden yang bersahabat dengan Beijing. Pada 2010, mereka menandatangani perjanjian kerangka kerjasama ekonomi, dan tahun 2014 mengadakan pembicaraan pemerintah pertama sejak pemisahan. Pada 2015, para pemimpin kedua pihak bertemu di Singapura, berjabat tangan dan melambai dengan antusias kepada banyak pers, tetapi tidak menerbitkan pernyataan bersama. 2016, akhir hubungan baik. Januari 2016, kandidat oposisi Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratif yang secara tradisional pro-kemerdekaan menandangi pemilihan presiden. Pada hari pelatihannya bulan Mei, Cina memperingatkan bahwa perdamaian akan mustahil terjadi jika dia membuat langkah untuk memisahkan diri secara resmi. Pada Juni, Cina menangguhkan semua komunikasi dengan Taiwan setelah pemerintah baru pulau ini tidak mengakui konsep satu Cina. Bulan Desember 2016, Presiden terpilih Donald Trump memutuskan kebijakan diplomatis Amerika Serikat selama beberapa dekade dengan berbicara
secara langsung melalui telepon dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Pada 2017, pemerintah Trump menyetujui penjualan senjata senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kini kalau dirupiahkan 18,6 triliun ke Taiwan. Pada Maret 2018, Amerika Serikat mengadopsi undang-undang yang memperkuat hubungan dengan Taiwan. Sekali lagi membuat marah Cina. 2021 ketegangan baru. Pada 2 Januari 2019, Xi Jinping memperingatkan bahwa penyatuan Cina dan Taiwan tidak terhindarkan dan penggunaan kekuatan militer tetap menjadi pilihan. Pada 12 April 2021, terjadi rekor jumlah 25 jet militer Cina menembus zona pertahanan Taiwan. Tanggal 5 Oktober 2021, Tsai Ing-wen memperingatkan adanya konsekuensi besar jika Taiwan jatuh ke Cina. Lebih dari 600 jet militer Cina telah melakukan incursi ke zona pertahanan Taiwan tahun ini. Pada 7 Oktober 2021, Pentagon mengatakan pasukan operasi khusus Angkatan Serikat diam-diam melatih pasukan Taiwan selama berbulan-bulan. Selanjutnya, tanggal 9 Oktober 2021, Xi Jinping mengatakan bahwa penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan akan dan dapat diwujudkan. Pada 22 Oktober 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan membela Taiwan jika Cina menyerangnya. Kemudian 27 Oktober 2021, Beijing berkata Taiwan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan PBB. Lalu tanggal 28 Oktober 2021, Tsai Ing-wen untuk kali pertama sejak 1979 menegaskan sejumlah kecil tentara angkatan Amerika Serikat hadir di Taiwan untuk membantu pelatihan. Pada hari yang sama, Cina menantang hubungan militer antara Amerika dan Taiwan. Sekian dan terima kasih.